sangat luar biasa, Pak Wibowo. Beliau adalah Presiden Direktur Astra-Land yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur. Kita tahu bahwa Astra adalah sebuah perusahaan yang sangat besar, ternama, terpercaya. Nah, pagi hari ini saya akan menggali bagaimana perjalanan dari Pak Wibowo, seorang lulusan arsitektur dari Amerika dan sempat lama tinggal di Amerika dan akhirnya kembali di Indonesia dan saat ini menjadi Presiden Direktur Astra-Land. Perjuangan yang sangat luar biasa, yang tentunya tidak mudah. Mari sahabat dan teman-teman semuanya, kita mendengar motivasi kerja keras dari Pak Wibowo. Selamat pagi, Pak Wibowo. Selamat pagi, Pak Sinjat. Kabar baik, kabar sehat. Mas Sinjat apa kabar? Kabar sehat? Sangat baik juga, Pak. Sehat. Baik. Nah, Pak Wibowo, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak. Ya, kita tahu bahwa Bapak sangat sibuk ya, mengurus banyak sekali proyek dan kerjasama. Dan tentunya ini adalah sebuah kehormatan bagi saya bersama tim untuk bisa mengundang Bapak dan Bapak bersedia untuk sharing pengalaman Bapak di YouTube channel Trend Development Center. Pak Bowo, perjalanan Bapak luar biasa. Dari kuliah di Amerika, S1, S2 di Amerika, dan sebagai seorang arsitektur, dan akhirnya menjadi Presiden Direktur Astra-Land. Dan terima kasih, Pak. Selama belasan tahun di Amerika. Awal mula di Amerika itu karena motivasi atau keinginan Bapak untuk tinggal di Amerika, untuk tinggal atau untuk belajar, Pak, pada saat itu? Sebenarnya, jadi ini saya mau ngaku aja ya Pak Sian. Cerita saya sebenarnya kurang inspiratif ini, tapi apa adanya ya. Mungkin lebih relate sama orang-orang ya. Jadi karena dulu saya dulu ke Amerikanya pas lagi SMA, Pak. Oh ya. Lewat program exchange student. Yes. Nah, sebenarnya saya dulu itu hampir tidak ke Amerika, Pak. Karena biasalah ya anak SMA, bandel-bandelnya gitu, temennya di sini semua, di sini udah nyaman gitu kan ya. Sangat tidak nyaman ya kalau untuk diganti lingkungannya. Gitu. Iya. Bilang sama ayah saya itu, saya nggak mau ke Amerika gitu. Saya mending di Jakarta aja, enak, udah kenal semua gitu ya. Nah, ayah saya bilang ke saya, dia bilang, kamu ini gimana sih gitu, ini dikasih kesempatan ini gitu untuk belajar di luar negeri. Dia bilang begini sih, yang saya masih ingat ya, dia almarhum ayah saya ya. Jadi dia bilang sama saya, kamu itu ada kesempatan untuk melihat sebenarnya. Jadi dia sudah pernah juga ke Amerika, tidak sempat sekolah di Amerika, tapi dia tahu dan pernah bekerja sama orang-orang datang di sana. Dia bilang kalau dari sisi ilmunya, dia bilang technical ya, mungkin kamu bisa dapatkan di Indonesia. Gitu ya. Dan kita mungkin ini udah tahu ya, kayak matematikanya di Asia lebih maju daripada di Amerika ya. Namun dia bilang ini, tapi kamu yang harus lihat dan kamu harus rasakan dan kamu harus experience dan pelajari di sana, itu cara berpikir, cara pandang, pola pandang mereka gitu. Karena hal yang berbeda itu sangat baik untuk dijadikan pengalaman hidup, karena nanti pada saatnya gitu ya, waktu kamu sudah mature, kamu jadi pola berpikirnya juga bisa terbuka gitu. Kalau pola pikirnya terbuka, kamu akan selalu haus ingin belajar, jadi lebih ke pola ke framework pikir gitu lah. Makanya saya sekarang sukanya sama framework gitu ya. Di dalamnya sih kita ngubek-ngubek ngapain aja terserah gitu ya. Tapi pagar-pagarnya ada frameworknya di mana kita bisa bergerak di situ tuh lebih beneficial untuk saya. Jadi dia bilang gitu. Jadi kamu lihat caranya mereka. In his word ya, caranya mereka gitu. Terus jadi saya waktu ya udahlah gitu, nggak apa-apa lah, biasa lah anak SMA. Tapi saya kira itu sesuatu yang sangat
baik ya waktu itu yang terjadi pada diri saya. Ya. Jadi sedikit dipaksa sama orang tua untuk ke Amerika dan belajar di Amerika. Kira-kira begitu sih itu yang membuat saya akhirnya ke Amerika. Jadi nggak ada kayak wah saya pengen mimpi pengen. Oh iya. Dan karena ya biasa lah, mungkin waktu itu masih kecil kan ya, masih SMA. Ya masih bandel, suka main-main gitu ya. Iya. Dan gitu baru masih aja. Ya, dan ternyata hari ini sangat bersyukur ya atas hari ini saya sangat bersyukur dorongan orang tua pada saat itu. Betul ya. Dan Pak, ini menarik ini Pak. Jadi saya katakanlah itu perbedaan pola pikir, keinginan untuk stay di Indonesia dan keinginan orang tua yang kepengen Pak Bowo itu bisa belajar sebuah frame, sebuah pengalaman yang sangat berbeda dan kemudian sangat maju. Dan keputusan pada saat Bapak mau berangkat di Amerika itu seperti apa? Apa yang menyebabkan Bapak, okay, I'm go to US gitu? Ya, saya sih waktu itu mikirnya sih sangat simpel ya Pak. Jadi ini sebenarnya suatu kesempatan sih waktu itu ya. Suatu kesempatan yang diberikan. Jadi dan kesempatannya pada saat itu tuh yang belum dirasakan oleh keluarga saya gitu ya. Jadi memang kebetulan ayah saya lumayan diberkati ya waktu itu ya. Ya. Jadi dia bisnis Pak, usaha sendiri. Waktu itu dia mendirikan pabrik aluminium ya. Jadi dan lumayan sukses pada saat itu. Jadi kami secara ekonomi juga bisa mengirim anaknya ke luar negeri untuk belajar. Jadi ini saya kira sangat kesempatan yang pada saat itu jarang-jarang ada. Iya. Jadi saya pikir ya udah gitu, dapat kesempatan dan memang ada yang akan dipelajari. Jadi waktu itu saya putuskan saya di Amerika pada saat itu Indonesia lagi jaya-jayanya tuh Pak, 94 itu kan ya. Kita kalau nggak salah pada saat itu tuh semuanya justru company Indonesia ke Amerika untuk ambil engineer lah apa segala. Yes. Recruitingnya ke Amerika itu company Indonesia itu jaya sekali itu. Kalau nggak salah Astra juga tahun segitu tuh mereka ke Amerika Pak, rekrut di Amerika Pak. Luar biasa. Iya, pada saat itu memang Astra udah sangat besar sekali Pak, sangat besar sekali di bawah almarhum Pak William Suryajaya, itu sangat luar biasa sekali. Astra itu dari berbagai macam ya, ada industri otomotif, alat berat dan sebagainya, itu memang sudah sangat besar sekali. Dan Indonesia kan daerah sawit, daerah kepulauan dan infrastruktur sangat dibutuhkan, termasuk mobil, alat berat dan sebagainya. Ya, betul Pak. Jadi waktu itu Indonesia tuh lagi jaya-jayanya lah, nggak ada kursnya juga masih sekitar 2000-an tuh. Iya, saya masih ingat itu. Jadi pada saat itu ya udah saya putuskan oke, kita ke sana. Saya bilang nanti setelah S1 ya, undergraduate, saya akan pulang lagi di Indonesia dan kerja lagi di Indonesia gitu. Yes. Entah itu meneruskan bisnis atau entah itu bekerja gitu ya. Tapi pas lagi saya setelah di Amerika juga, saya lihat teman-teman saya lulus juga pasti pulang Indonesia Pak. Saya ingat sekali waktu itu ada beberapa teman saya direkrut sama BCA Pak waktu itu. BCA datang khusus ke kota universitas saya itu di Milwaukee itu untuk rekrut teman-teman orang Indonesia untuk balik lagi ke Indonesia. Itu sangat luar biasa tuh, masa-masa seperti itu saat itu sangat luar biasa tuh. Sangat bangga sekali ya Pak ya. Iya Pak. Bisa kuliah dan lulus di universitas terbaik dan kemudian diincar oleh perusahaan-perusahaan yang sangat prestisius dan itu adalah sebuah kebanggaan. Nah Pak Bo, selama di Amerika kan beda budaya ini. Apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Jadi yang saya rasakan pada saat itu
terus terang saya rada frustasi Pak pada saat itu Pak ya pas lagi ke sana karena tadi itu beda budaya ya. Jadi mungkin karena saya di sini itu lebih mengutamakan hasil ya Pak ya. Yeah. Jadi pokoknya ujungnya gitu loh ya, ujungnya kayak gimana gitu ya. Nah namun di sana karena mungkin ini proses pembelajaran juga ya, yeah. dan kuliah gitu di sana ya. Jadi di sana itu hasil oke, fine gitu ya. Tapi prosesnya juga dilihatin Pak. Oh yes, ya. Yeah. Prosesnya juga dilihatin. Jadi step by step si profesor ini tuh mau tahu kamu tuh ngapain gitu loh. Iya. Yeah. Kamu ngapain? Nah pada saat itu kebetulan kan arsitektur Pak. Jadi arsitektur itu kalau nggak salah setiap semester itu ada 16 minggu ya. Nah tiap minggu itu progres proyek saya, proyek arsitek waktu itu hanya ini ya proyek-proyekan gitu ya. Itu dipantau tiap minggu sebenarnya. Dan tiap minggu itu ada nilainya Pak. Dan profesor itu selalu kontrol progres dari setiap mahasiswa ya, yang menjadi betul, karena mereka iya, karena mereka pengen tahu prosesnya di mana dan mereka mau diskusi sama kita. Oke, kamu proses begini, apa udah dilihat begini? Oh, begini, ini menarik ya gitu. Jadi setiap itu tuh ada feedback gitu ya. Nah, itu yang terus terang saya ngapain sih gitu loh. Nanti lihat aja lah ujungnya pasti bagus gitu loh. Kita yang tidak terbiasa dengan proses, yang penting adalah hasil ini ya, harus mengikuti proses ya. Waktu itu tapi yang sangat saya rasakan itu ya, sekarang itu saya jadi sadar dan itu sangat membantu Pak untuk belajar hal-hal baru. Seperti kayak sekarang ini, kalau kita menghadapi hal-hal yang baru, kita lihat sebenarnya apakah prosesnya ini masih bisa dipakai atau enggak. Gitu. Kalau kita tetap bisa pakai prosesnya, jalankan, gitu ya. Walaupun kondisinya udah berbeda dan tiap-tiap itu kita pantau. Kalau ada yang salah prosesnya kita ganti atau kita rubah. Kayak saya selalu bilang sama teman-teman marketing, sales dan promotion saya ya. Saya tiap kali review marketing saya tidak hanya mau tahu ya jualan berapa minggu gitu. Itu nggak apa-apa. Kalian report tiap minggu kasih angkanya, fine gitu. Nah tapi yang saya pengen tahu sebenarnya kalau kamu reporting gitu ya, itu pipeline kamu. Jadi sebenarnya ada prosesnya di atas gitu loh. Customer ini udah ditelepon belum? Kalau udah ditelepon mintanya apa gitu. Jadi prosesnya itu satu-satu harus ada. Fine, ujungnya kalian report ke saya, is okay. Tapi saya mau tahu prosesnya dari ujung ke ujung gitu. Nah ini saya kira cara pikir ini itu sangat krusial ya kalau kita ingin keep improving, keep innovating, dan keep adapting gitu. Karena kita sadar bahwa prosesnya itu sebenarnya bisa diganti loh gitu. Daripada ya udah saya udah kerjain begini terus pokoknya nanti ujungnya begini gitu. Nah itu sebenarnya walaupun ini mungkin hal yang sepele ya pada saat itu ya nggak gitu berasa gitu ya, tapi ini suatu kebiasaan lah Pak waktu itu yang saya harus pelajari lagi gitu. Iya. Dan itu sampai Bapak berapa lama pendidikan di Amerika pada saat itu? Saya pendidikan di Amerika itu 8 tahun, Pak. Sempat kena krismon waktu itu, Pak. 98 Bapak masih di sana ya? Masih Pak. Jadi 94 saya ke sana, 4 tahun saya kelar itu ya S1, terus kena krismon. Saya lanjut kuliah ke S2. Nah, tapi S2 jadi saya nggak bisa full time. S2-nya saya harus part time sekolahnya, separuhnya lagi saya harus bekerja. Waktu itu saya bekerja sebagai waiter Pak di kampus di Amerika gitu loh. Jadi bekerja separuh. Part time karena harus membagi waktu untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian dari hasil itu Bapak baru bisa support ke pendidikan Bapak, seperti itu ya? Betul, ya. Jadi waktu itu kan dolar naik dari 2.000 ke luar biasa. Iya, 15.000, 17.000 gitu kan Pak ya. Itu udah nggak ke inilah. Jadi ada satu semester udah beres karena uang sekolahnya udah dikirim. Tapi setelah itu saya harus survive itu. Nah itu dia, itu kita saya sangat berhati-hati belajar itu budgeting ya Pak ya. Iya. Belajar budgeting
bekerja, dapat ini untuk hidup dan juga untuk cicil pendidikan lah gitu. Nah, jadi itu sedikit lebih lama gitu ya untuk S2-nya 4 tahun. Teman-teman yang lain biasa 2 tahun ya Pak ya. Ya. Kira-kira gitu Pak. Luar biasa. Nah Pak Bo, itu hal yang tidak mudah ya. Krisis 98 di mana banyak perusahaan yang terkoreksi, bahkan ada yang tidak bisa melanjutkan bisnisnya. Betul. Apa yang membuat Bapak stay di Amerika pada saat itu untuk melanjutkan pendidikan? Padahal situasi sudah, saya bisa katakan itu adalah sebuah depresi ekonomi yang sangat luar biasa sekali. Apa yang menjadi motivasi Bapak tetap bisa stay di sana, akhirnya menyelesaikan master di bidang arsitektur? Yang membuat saya stay di sana dan keep motivated itu very simple Pak jawabannya Pak. Orang-orang di sekitar saya Pak, teman-teman Pak. Bisa lah kita, oh iya nih orang tua udah kirim ke sini, udah gitu ya. Itu ada Pak, ada betul Pak. Tapi yang membuat saya bisa melalui hari demi hari gitu Pak ya, semester demi semester gitu ya, minggu demi minggu, itu sebenarnya teman-teman Pak. Friends from Indonesia atau from? Friends from Indonesia, friends yang dari sana juga Pak, teman-teman di sekitar sana. Dan saya kira justru motivasi yang sehari-hari itu ya, yang kita kadang-kadang lupakan ya Pak ya. Yeah. Kita memang perlu satu tujuan gitu, visi yang grand vision itu perlu Pak, perlu sekali itu Pak. Namun yang kita kadang-kadang lupakan itu inspirasi dan motivasi yang kecil-kecil yang tiap hari Pak. Karena kita harus melewati hari demi hari ya Pak. Kita harus melewati hari demi hari Pak. Kayak orang olahraga gitu Pak. Olahraga mau turun berat badan gitu kan. Kadang-kadang oh ya saya mau badan saya bagus kayak siapa gitu ya. Udah ini grand vision-nya udah ada Pak di situ Pak. Tapi tiap hari bangun pagi gitu Pak ya, untuk mulai olahraga itu susah sekali. Kalau nggak dipaksa, kalau nggak ada yang ayo gitu gini tiap hari gitu ya, atau apa gitu tuh itu susah kesananya Pak. Tapi itu menurut saya di situ Pak ya. Jadi pada saat itu saya punya tujuan akhirnya, saya bilang oke, saya harus lulus karena udah jauh-jauh dikirim ke sini, udah invest di sini dari sisi pendidikan ya, udah banyak, invest waktu juga sudah banyak, saya harus lalui ini. Tapi tiap hari yang buat bisa melalui semuanya itu tuh adalah teman-teman di sana. Artinya orang sekitar kita Pak. Makanya kalau saya bilang ya Pak ya, surround yourself with good people lah. Itu sangat penting, sangat penting. Yeah. Jadi yang namanya bilang teman baik itu jangan dilepas, itu betul sekali Pak. Betul sekali ya. Karena di dalam masa-masa itu yang membuat kita bisa melalui hari ke hari itu ya udah orang sekitar kita itu Pak. Iya, pengalaman menarik Pak. Hari ini saya mendengar langsung dari Pak Bowo yang pengalaman bagaimana bisa lulus di Amerika S2, surround with the good people yang selalu support. Dan ini saya sudah mendengar banyak sekali dari pakar-pakar, motivator, pebisnis. Di sekeliling kita, berkawanlah di sekeliling kita akan menjadi orang yang apa yang terjadi dan mirip di sekeliling kita. Dan itu benar-benar terjadi pada saat Pak Bowo merasakan di Amerika. Setelah lulus S2 bagaimana Pak? Pada saat itu? Setelah lulus S2 waktu itu sedikit depressing ya Pak. Di 2002 itu ya. Iya. Jadi 2002 itu saya ingat sekali ekonominya waktu itu sedikit flat di Amerika. Jadi dari sisi arsitektur itu rekrutmen itu kurang baik gitu Pak. Jadi dulu itu firma-firma besar gitu ya, itu sering ke universitas-universitas untuk rekrut gitu ya. Tapi tahun saya lulus itu nggak ada Pak. Jadi saya harus keliling cari sendiri. Nah pada saat itu ada satu firma, ada dua firma yang hire saya, yang menerima lamaran saya ya. Satu di San Antonio, satu lagi di Dallas, Texas. Karena saya sekolahnya di Austin, Texas gitu ya.
Jadi yang di San Antonio itu firma kecil, ya. Proyek-proyeknya proyek rumah tinggal, Pak. Yang rumah tinggal yang seperti rumah satu-satu ya. Satu-satu, ya. Yes. Nah, yang di Dallas memang kurang, kalau dari segi estetika, karena dulu arsitek kan, yeah. Dari segi estetika kurang greget gitu, Pak, ya. Biasa aja gitu ya, Pak, ya. Namun klien-kliennya mereka itu adalah hotel-hotel, Pak. Jadi mereka itu namanya hospitality design firm. Mereka desain hotel, desain resort, gitu ya, desain clubhouse, golf clubhouse, gitu ya. Jadi saya pikir, mungkin dari sisi estetika yang rumah-rumah individual itu lebih menarik gitu ya. Tapi saya pikir kalau memang saya ingin belajar tentang bisnis ya, sesuatu gitu ya, plus arsitekturnya, mungkin saya pergi ke Dallas itu waktu itu. Jadi waktu itu saya pilih untuk pergi ke Dallas. Saya pilih pergi ke Dallas. Dan saya kira itu pilihan yang tepat ya, Pak, ya, karena itu terbuka tuh semuanya tuh, tipe-tipe bangunan dan juga kelihatan cara mendesain. Jadi di situ saya mulai menyadari bahwa seorang arsitek, planner gitu ya, desainer itu sebenarnya butuh arahan atau butuh mengerti bisnis bangunan yang dia ingin desain, Pak. Kalau rumah kan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita hidup ya, Pak, ya. Iya. Tapi kalau kita mendesain hotel gitu ya, hotel itu ada operasionalnya, Pak. Dan operasionalnya itu harus didesain secara bagus gitu loh. Kalau kita di hotel, di resort yang bagus itu, kita nggak pernah tahu kan, Pak, ada koridor service, apa, pokoknya kita lihatnya bagusnya aja gitu loh. Tapi semuanya works gitu. Yes. Iya kan? Nah, itu tuh ada kaidah desainnya sebenarnya. Kenapa? Dan Bapak belajar yang sangat banyak sekali pada saat di sana ya, Pak ya? Saya belajar sangat banyak sekali di sana, karena ini memang baru ini ya. Jadi pengalaman saya di bidang desain hospitality itu saya menyadari bahwa desain itu sebenarnya only one part, Pak. Satu bagian saja dari bagian-bagian yang banyak. Satu lagi operasional, jadi ini segala. Satu lagi nanti ada budgeting, costing segala itu ya. Terus nanti ada construction gitu ya. Design is just one part gitu loh. Jadi Bapak pada saat itu belajar desain atau diberi kesempatan untuk belajar semuanya? Saya hanya belajar desain dan construction ya, Pak. Oke, tapi karena itu ranah lingkup kerja konsultannya kan ya. Yeah. Nah, tapi saya tahu nih sebenarnya ada sisi procurement-nya, beli-belinya, sama ada sisi bisnisnya dan ada sisi operasionalnya. Ini sisi klien ini, Pak, sebenarnya, Pak. Yes. Gitu. Nah, ini menarik sekali. Jadi saya waktu itu sering sekali banyak ngobrol sama karena yang mimpin proses desainnya dan construction-nya dan engineering-nya itu biasanya dari arsiteknya yang koordinasi ya, Pak ya. Yang koordinasi gitu loh. Nah, dari situ saya banyak liaise sama dari pihak owner. Nah, dari situ saya mulai belajar tuh, kalau dari pihak owner tuh begini tuh cara lihatnya gitu. Dan itu sangat menarik karena bagi seseorang yang sebenarnya hanya mikir soal desainnya gitu ya, harus mulai memikirkan yang lain-lain gitu, Pak. Nah, apapun garis apapun yang kita taruh gitu ya di satu kertas untuk desain itu ada artinya bagi yang beli bahan, ada artinya bagi bisnis, ada artinya bagi yang membangun gitu ya, ada artinya bagi yang operate. Jadi hati-hati setiap kita naruh garis di kertas desain itu, Pak. Iya, begitu ada garis, yes, ngikut semua, Pak ya. Ikut semua, Pak. Nah, ini yang membuat saya mulai belajar itu bahwa yes, it's actually a part we
desain itu sangat bagus, sangat baik, sangat indah gitu ya. Tapi kita tuh sebenarnya bagian dari satu tim. Yes. Ya, in real life. So itu pengalaman yang sangat baik sih menurut saya sih ya. Dan passion Bapak itu sebenarnya gimana? Apakah dari awal semasa sekolah menuju ke Amerika itu sudah dari awal adalah seorang kepengen sebagai arsitektur atau enggak? Seperti apa, Pak? Itu terus terang, ini saya terus terang banyak terus terang sama Mas. Itu terus terang untung-untungan. Soalnya begini Pak. Dulu ya itulah SMA ya Pak ya. Sekarang kita nggak tahu juga mau ngapain ya Pak ya. Kalau saya bilang, iya saya udah tahu saya pengen jadi arsitek, mungkin saya juga bohong tuh. tapi ini jujur Pak, jujur ya. Jadi pada saat itu saya kebetulan kan saya memang SMA-nya exchange student di Amerika Pak. Oh yes. Jadi kelas 3-nya itu saya di Amerika. Nah di kelas 3 itu saya ada kan sudah milih kelas sama lah itu matematika, sejarah Amerika waktu itu illegal semuanya. Nah ada satu lagi period kelas itu yang kosong Pak, yang saya harus milih. Nah ini boleh milih bebas itu. Satu semester pertama itu saya pilih fotografi. Itu belajar foto, cetak foto segala gitu. Iya. Nah, ya, itu biasa lah. Saya suka ininya, tapi saya cetak-cetak itu kurang suka. Nah, yang semester kedua ada satu kelas lagi namanya architectural drawing. Saya ambil itu. Nah, pada saat saya ambil itu, di sana itu di high school saya itu ada yang namanya State Fair. Jadi kayak ini Jakarta Fair, kayak Jakarta Fair-nya sana lah. Yes. Jadi satu state di sana ini. Nah, proyek saya itu masuk Pak ke State Fair Pak. Oh. Dan menang juara 2 kalau nggak salah. Oh, memang dari awalnya sudah ada jiwa arsitek ini Pak. Nah, saya mikir makanya. Saya waktu itu kan disuruh di sekolah kan ya, habis itu kan college kan langsung ini kan ya Pak. Terus college mau masuk jurusan apa gitu ya. Biasa lah Pak dari Indonesia, orang tua saya ya udah masuk bisnis gitu. Selalu kan itu biasa Pak. Ya. Orang tua masih masuk bisnis gitu. Kalau mau masuk bisnis, masuk computer science gitu. Ya, dua pilihan itu yang paling favorit. Nah, saya waktu itu ternyata saya proyeknya menang nih, juara 2 nih di State Fair ini gitu loh. Saya pikir ya udahlah, cobalah saya masuk arsitektur gitu. Jadi waktu itu apply ke college, dapat diterima di School of Architecture. Saya mulainya kayak gitu Pak. Jadi benar-benar by chance ya, bukan by design gitu. Tapi ya. Menarik Pak. Jadi setelah Bapak ini keputusan yang tepat dan akhirnya linear dengan profesional dan karir Bapak sampai di prestasi yang luar biasa. Nah, setelah lulus master dan Bapak join di sebuah perusahaan arsitektur dan kemudian berapa tahun itu Pak di Amerika Bapak mengikuti perusahaan di arsitektur di Amerika? Jadi di Amerika saya itu lumayan lama Pak ya, sampai berarti lulus 2002 itu ya sampai 2010 ya, itu bekerja sekitar 8,5 tahun, hampir 9 tahun itu ya. Di sana itu saya mulai dari firma tadi itu yang hospitality, terus saya beranjak ke firma Gensler itu yang lebih besar Pak. Di situ saya sempat ngalamin itu krisis 2008 gitu. Krisis Lehman Brothers ya pada saat itu ya. Nah, subprime mortgage ya Pak ya. Subprime mortgage Pak. Itu luar biasa loh itu Pak. Iya. Ini cerita nggak tahu, mungkin bukan inspiratif ya, tapi lucu nih. Lehman Brothers Pak pada saat itu salah satu klien saya Pak. Wah, luar biasa itu. Saya ada proyek, kliennya Lehman Brothers. Kerjain renovasi office. Office-nya Lehman Brothers. Iya, itu saya udah begitu saya terima berita Lehman Brothers bangkrut, ini saya udah
Aduh, gimana ini? Nggak dibayar ini. Visanya nggak dibayar. Pada saat itu Bapak incas pada saat itu Bapak sebagai penanggung jawab proyek Lehman Brothers ya Pak? Betul di firma saya itu Pak. Itu tekanan yang luar biasa itu Pak. Aduh, ya. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Tapi gini, di pengalaman saya semuanya, even including tadi itu ya Pak ya, secara tidak sengaja masuk ke arsitektur itu ya. Kalau saya pikir-pikir dan saya yang selalu syukuri sekarang itu adalah yes, mungkin kita bisa bilang ke diri kita sekarang Pak bahwa ini untung gitu. Untung saya dulu. Gitu ya. Kalau kita di Indonesia selalu untung Pak. Ya. Itulah asiknya kita hidup di Indonesia. Ya, selalu mungkin untung, itu Pak. Ya, mungkin itu kita ngomongnya tuh by chance gitu. By chance ya. Tapi kalau saya pikir-pikir sekarang itu yes, kehidupan itu akan banyak yang by chance Pak. Tapi apa salahnya kita kalau kita memperbesar chance tersebut Pak? Dalam arti kata gini saya sebutkan. Jadi waktu itu saya ditanya sama teman-teman yang baru masuk Astra, saya disuruh isi satu sesi gitu Pak ya. Saya ditanya, Pak Bo, rahasia sukses itu apa sih gitu? Saya bilang cuma 2. Kalau saya nih, saya cuma 2. Ini menarik ini. Cuma 2 rahasianya. Yang pertama kerja keras, udah pasti kan Pak ya. Iya, kerja keras, setuju. Yang kedua hoki Pak. Tapi Pak, saya bilang gini, saya bilang gini nih Pak. Saya belum kelar. Waktu itu saya ngomongnya, tapi bentar dulu gitu ya. Gini, di dalam kehidupan kita, saya believe bahwa hoki itu ada. The right place, the right man, the right time. Ada gitu Pak ya. But kerja keras tadi itu Pak, itu membuat kita punya chance lebih besar dibanding orang-orang lain untuk to be the right man at the right time at the right place if we work hard. Kan jadi saya bilang gini sama teman-teman. Jadi saya bilang gini, kamu kalau disuruh atau ditanya sama bos kamu gitu ya, harus kamu yang ngacung tangan duluan. Wah, ini luar biasa Pak. Kamu ngacung tangan, saya mau ini, saya mau kerjain, saya mau jalanin, saya mau ini gitu loh. Nah, karena semuanya itu kan by chance Pak. Kalau misalnya memang semakin banyak proyek kamu yang berhasil, semakin banyak proyek kamu yang dilihat, semakin banyak proyek kamu yang menguntungkan gitu ya. Tebak siapa yang kepikiran duluan di kepala bos kamu? Ya kamu gitu. Yeah. Kan ada orang-orang lain, yes betul. Misalnya gitu ya, orang-orang lain itu disuruh presentasi malu-malu apa segala gitu ya. Tapi kamu bilang saya yang presentasi Pak, ya nggak apa-apa, grogi semuanya pasti gitu loh. Orang yang udah sering presentasi pun masih grogi. Saya aja masih grogi tiap kali di tangan saya di. Tapi harus dipaksa, harus kerja keras gitu ya. Karena semua itu akan meningkatkan peluang kita untuk maju ke depan Pak. Sama dengan apa dengan pekerjaan saya yang lain-lain gitu loh. Jadi saya percaya kalau saya coba satu ya, misalnya saya coba 10 kali Pak ya, saya akan berhasil 1 gitu ya. Nah, kalau saya pengen berhasil 3 kali, ya saya harus coba 30 kali, Pak. Gitu. Kayak gitu kan, Pak? Setuju. Kerja kerasnya ini 30 kalinya itu, kalau kamu kerja 10 kali dan kamu coba itu, ya pasti hasilnya hanya 1 gitu loh. Tapi kalau kamu pengen berhasil 3 kali, kamu ya harus cobanya 30 kali. Gitu. Itu ada at one point itu akan begitu ya. Of course kita bisa kerja lebih efisien apa segala, itu semua harus dijalankan gitu. Work smart gitu ya. Yes, Pak. Tapi 2 itu harus kerja keras, sama ada hoki, dan hoki akan lebih hoki, saya bilang ya, saya percaya ya, kalau kita kerjanya lebih keras Pak. Karena tadi setuju. Itu peluangnya lebih banyak Pak. Setuju. Peluangnya akan lebih banyak ya. Jadi hoki itu akan kita dapati, tapi sebenarnya umpannya atau harus dari kita yang melakukan kerja keras ya. Ini luar biasa. Betul, Pak. Nah, betul Pak. Bapak pernah pengalaman di Lehman Brothers, kemudian sudah lama di Amerika, yang pada saat awalnya
kurang betah karena tidak punya teman dan lingkungan berubah. Tapi bisa stay di Amerika sangat panjang sekali, Pak. Dan bagaimana keputusan Bapak pada saat itu ingin kembali ke Indonesia? Again, ini sebenarnya dulu saya dan istri saya ya itu fix untuk stay di Amerika. Jadi kami berdua sudah lumayan lama di Amerika, kami berdua sudah kerja di Amerika dan sudah memiliki rumah di Amerika, dan anak pertama kami pun sudah lahir di Amerika pada saat itu, Pak. Jadi sudah jalannya udah kita persiapkan lah untuk permanen tinggal di Amerika. Nah, namun pada saat itu bulan Juni atau Juli gitu ya. Juni tahun 2010 itu saya terima kabar bahwa ayah saya sebenarnya kesehatannya sangat menurun. Oh iya. Nah, jadi saya pada saat itu sempat diskusi sama istri saya. Jadi saya bilang, gimana gitu, kita apakah saya ngomongnya simpel aja, kita pulang aja yuk gitu. Diskusinya nggak berat-berat banget, Pak. Simpel aja kalau maksudnya. Saya bilang, tapi di sini gimana? Udah enak, udah green card, udah ini bentar lagi citizen gitu ya. Memang waktu itu sangat lumayan berat sih, Pak, untuk meninggalkan sesuatu yang kita sudah bangun ya, Pak ya, pada saat itu ya, Pak. Namun saya pikir dan setelah itu tahun 2012 itu ayah saya meninggal, Pak. Jadi saya pikir kalau saya hanya melihat tahun 2010-nya aja, itu tidak akan rela untuk pulang ke Indonesia gitu ya. Karena terus terang, Pak, 1 bulan setelah saya pulang ke Indonesia, saya udah stres banget, Pak. Bulan Oktober 2010 itu bulan yang sangat stres untuk saya waktu itu. Kalau nggak salah Jakarta waktu itu bukan lockdown karena COVID, Pak, lockdown karena macet. Itu waktu itu 2010 saya ingat, karena hujan atau gimana itu. Ya. Sampai orang parkir di jalan tol. Ya. Mobil ditinggal jalan tol diparkir kalau nggak salah itu. Ya. Saya dari Roxy ke rumah istri saya di Pluit itu ada sekitar 7 jam atau 8 jam. Terus dari sana pulang ke rumah mama saya di Cibubur itu ada lagi sekitar 7 jam atau 8 jam lagi. Jadi saya 16 jam di mobil. Itu parah, macet parah. Dan itu pengalaman yang apa ya, 3 bulan datang ke Indonesia. Kembali ke Jakarta dan harus mengalami macet luar biasa, dan itu terasa perbedaan yang sangat terasa sekali, Pak. Terus waktu itu kalau nggak salah banyak sekali itu bencana alam, Pak, di Indonesia waktu itu lagi tanah longsor kalau nggak salah ada di mana gitu ya. Pokoknya berita itu sangat tidak menyenangkan lah. Baca koran itu sangat tidak menyenangkan pada saat itu tuh. Tapi kalau saya lihat sekarang gitu ya, itu sebenarnya hanya dan ini sesuatu yang mestinya sudah saya pelajari, tapi ya mungkin pada saat itu orang bisa lupa atau bisa ini Pak ya, hilang jalan sedikit lah ya. Karena ayah saya meninggal di 2012 itu, saya baru bisa bilang pada diri saya bahwa I made the right decision, Pak. Spend 2 years sama ayah saya di saat-saat terakhir itu, dan bisa merawat ayah saya pada saat akhirnya itu sangat berharga. Dan itu yang tidak bisa dibayar sama baik itu kenyamanan hidup di Amerika gitu ya, atau karir, atau apa tadi itu ya diluluhkan oleh apa sih, gempa bumi atau macet gitu. It means very little sekarang gitu. Saya kira itu yang suatu pelajaran yang saya relearn ya, saya pelajari lagi dan saya terima lagi bahwa di dalam hidup itu keluarga itu sangat penting ya, orang tua itu sangat penting, dan itu harus didulukan. Setuju sekali, Pak. Jadi untung sekali lagi untung ya, Pak ya,
pulang ke Indonesia bisa menemani orang tua selama 2 tahun, itu adalah sebuah memori yang sangat luar biasa ya, yang sangat tidak bisa dibeli kembali oleh maupun seberapa besar uang yang kita ada, tapi tidak mampu untuk membeli. Dan akhirnya Bapak menilai ini adalah sebuah keputusan yang tepat. Nah, bagaimana Pak perjalanan Bapak bisa ini Bapak kan dari arsitektur ini sangat menarik sekali. Memimpin Astraland sebagai presiden direktur kan itu tidak mudah Pak. Artinya ada aspek manajemen yang perlu Bapak persiapkan dan kuasai, dan kemudian ada aspek keuangan, ada aspek marketing, sales, service, sistem, dan kemudian bagaimana managing human yang begitu banyak. Dan ini perjalanan menuju ke sana kan bukan hal yang mudah. Bagaimana Bapak bisa step by step menuju ke arah sana? Nah, tadi itu benar sekali Pak Shina, step by step. Kata kuncinya nggak ada yang instan gitu ya, nggak ada yang instan. Gitu. Semuanya step by step. Nah, step by step itu pun juga harus dijalani tadi itu dengan framework bahwa pasti semuanya ada prosesnya. Mari kita lihat prosesnya kayak gimana. Menarik Pak. Sebelum Bapak lanjut ini, saya sangat tertarik sekali ini Pak. Pada saat Bapak kuliah di Amerika, sampai di S1, S2, kemudian saya ada mendengar Bapak cerita framework. Nah, tentunya Bapak ada memiliki framework sukses Pak, yang Bapak desain sendiri Pak. Ini mungkin ini saya langsung gali lebih dalam ini Pak. Framework apa yang Bapak persiapkan di Pak Bowo sendiri untuk melalui serangkaian proses pekerjaan hingga Bapak bisa, yang Bapak katakan itu step by step itu selalu kalau mendaki tangga itu selalu step by step untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi yang saya kira saya bisa share hari ini itu bukan sesuatu yang rahasia atau sesuatu yang sulit atau yang kompleks gitu ya Pak. Menurut saya apa yang kadang-kadang teman-teman itu rasakan itu ketidaksabaran Pak. Bukan biasa kan gitu, jurus maut gitu ya Pak. obat aja maunya cespleng gitu kan. Kita instan gitu Pak, semuanya. Jadi kayak apalagi anak-anak muda sekarang kan, mereka kan ngelihatnya wah ada founder startup gitu ya, grow langsung gitu ya, YouTuber langsung ini ya, gajinya ratusan juta gitu ya. Saya kira pemberitaan tersebut itu kurang memberitakan kerja keras ya. Dan tadi itu step by step itu dari yang sukses. Jadi kayak depending ya, tergantung dari jalur mana, jalur karir atau jalur apa yang dipilih lah ya. Ada profesional, ada bisnis, mungkin seniman. Semuanya itu ada, betul. Dan itu semuanya ada prosesnya. Jadi kayak saya waktu itu saya sadar, kalau saya di development, property development, bukan di designer. Itu kan hal yang lebih besar Pak. Hal yang lebih makro ya. Dan overall itu ya luar biasa sekali. Saya tidak bisa jadi spesialis Pak, gitu. Jadi saya sadar itu sesuatu keputusan yang harus kita ambil dulu di dalam diri kita sendiri ya Pak ya. Karena ada orang-orang yang mau jadi spesialis, it's okay. Top engineer is good Pak, is good, very good. Top designer, very good Pak ya. Jadi nggak top chef gitu ya, itu karena mereka spesialis Pak, which is fine. Kalau itu jalur yang mereka mau pilih, it's okay gitu ya. Nah, saya waktu itu bilang, kalau saya di property development, I want to be the best gitu loh. Di property development gimana caranya? Berarti saya nggak bisa hanya desain construction, material gitu-gitu nggak bisa.
I have to know tadi itu procurement, beli barang kayak gimana, nawar barang kayak gimana, pecah paket gimana, apa strateginya gini. Mungkin saya nggak harus tahu sampai ke dalam-dalamnya, tapi I have to know the process, I have to know generally itu apa. Dari sisi bisnis, apa itu menjalani bisnis gitu ya. Dari sisi human resource, apa gitu ya. Nah ini satu-satu Pak. Dan find the right person, find the right friend tadi itu ya. Sekali lagi Pak, find the right person dan find the right friend ya. The best friend. Nggak usah friend gitu ya, nggak usah ini, tapi professional friend juga oke. Ya, yang bisa share. Jadi waktu itu saya ingat sekali di Pakubuwono itu saya sempat temenan sama orang bisnis development-nya Pak. Nah, dari situ saya melihat begini toh gitu ya. Nah itu saya ngobrol lagi, dan setiap kali ada kesempatan untuk melihat tanah ya, dan ada kesempatan untuk ngitung tanah, dan ada kesempatan untuk mendesain suatu tanah itu bisa jadi apa, saya ngacung Mbak. Ya udah, saya kerjain. Luar biasa. Dan pada saat itu saya kerjakan semuanya itu. Yes. Nah, bagaimana Bapak bisa melaksanakan hal ini sedangkan basic pendidikan sama pengalaman Bapak adalah di arsitektur desain, Pak? Betul. Bisa. Itu kan Pak, pekerjaan sipil, Pak. Semua belajar lagi Pak. Belajar lagi Pak. Jadi yang namanya itu saya belajar lagi ya, itu semuanya harus. Jadi jangan takut ke ranah atau ke ilmu yang lainnya Pak gitu. Saya sih selalu bilang gini, oke, kalau orang lain bisa belajar, saya juga pasti bisa belajar gitu. Luar biasa. Tadi itu Pak, you just have to put in the time and you just have to put the work gitu. Karena Tuhan memberi kita semuanya sama Pak, talentanya, akal budi gitu kan ya. Semua orang bisa menjadi macam-macam gitu loh. Nah, tapi saya sadar mungkin kalau orang ini ahli ya di konstruksi ya, sipil ya, saya nggak akan bisa selevel dia dalam sisi spesialisnya tadi itu Pak. Setuju. Tapi as a generalist, I can be there. Gitu. Nah itu pedoman saya sih Pak. Gitu. Berarti framework Bapak itu adalah jangan takut untuk belajar, selalu belajar di luar dan menjadi yang pertama mengacungkan tangan untuk presentasi. Yes, saya mau. Atau saya ada pertanyaan. Itu dua. Pokoknya enteng aja lah Pak, enteng ke atas lah. Itu kenapa ya gitu? Itu kenapa kayak gitu ya gitu loh. Walaupun itu, sekarang sekarang saya terima report dari teman-teman itu, saya akan ngacung Pak kalau saya nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerasa saya bos, saya harus paling ngerti gitu. Enggak. Jangan sama sekali jangan. Even itu sesuatu yang kita bilang bahwa Pak Bowo ahlinya nih properti gitu ya. Kalau ada pertanyaan soal properti, saya nggak ngerti, saya tanya apa saya ngacung Pak. Luar biasa. Jadi itu mungkin rahasianya itu ya Pak ya, sering ngacung tangan, sering tanya sama seringnya, sering volunteer. Jadi kerja keras, kemudian kita akan mendapatkan hoki, dan kemudian selalu dikelilingi dengan atau bertemanlah dengan orang-orang yang lebih tahu, dan kita mencari tahu, dan tidak perlu malu untuk tahu. Itu menjadi kunci sukses, bisa belajar lebih banyak sehingga Pak Bowo bisa mengetahui di luar daripada kompetensi yang selama ini Bapak ada. Nah ini menarik Pak, selalu mengacung tangan. Itu kebiasaan Pak Bowo itu dari Amerika bawa ke Indonesia Pak. Mungkin Pak, mungkin. Dan profesor, dan pada saat di college juga sama ya? Bapak sering tunjuk tangan untuk bisa diberikan kesempatan? Pertama-tamanya enggak Pak. Pertama-tamanya enggak tadi itu kan. Ya udah saya diam aja, saya bilang ini mah ngapain? Saya baca buku sendiri aja udah bisa kok ini gitu ya. Tapi saya mulai lihat teman-teman saya yang ngomong itu, kok ternyata ngomongnya kok rada ngalor ngidul kemana-mana gitu loh. Tapi masih di itu ya. Dan ternyata dari sini kok ada proses belajarnya ya. Iya, penyerahan, pencercahan satu yang itu ternyata pertanyaannya bagus ya itu ya. Saya nggak pernah kepikir kayak gitu. Yes. Itu Pak, ini lebih spesifik lagi Pak. Bapak kan bergabung di Astra kan bukan di posisi yang paling tinggi Pak. Semua kan ada proses. Ada suka maupun duka.
Dan kesulitan atau saya katakan adalah ujian yang paling berat, yang paling Bapak rasakan itu adalah sebuah ujian yang luar biasa yang pada Bapak hadapi pada saat di Astraland ini. Bagaimana Pak? Sehingga akhirnya Bapak bisa lewat dan menuju ke atas. Sebenarnya Pak ya, yang paling berat itu nih sekarang kita lagi laluin. terus terang Pak ya. Karena walaupun ya Pak ya, walaupun properti dalam tahun-tahun terakhir ini masih flat gitu ya Pak ya. Iya. Itu relatif oke sih Pak, relatif oke Pak ya. Relatif oke, jualan oke, cash flow masih jalan terus, bisnis masih jalan, saya juga masih beli tanah kemarin ya dari 2016 sampai kemarin ini, business are running fine. Gitu ya. Nah, memang pada saat-saat seperti ini di mana hal perubahan itu terjadi ini adalah tantangan bagi semuanya, gitu ya. Nah, namun yang saya bilang tadi itu Pak ya, bahwa sebenarnya kami itu sekarang lagi ditantang gitu ya. Tadi itu kebiasaan-kebiasaan kita yang kemarin itu apakah masih applicable atau tidak gitu ya. Dan perubahan ini akan terus konstan terjadi. Kemarin nggak ada 2-3 bulan yang lalu kita bilang ya udah pindah semuanya ke online. Pindah semua ke online gitu ya. Bulan ini saya mulai ditanya lagi, Pak, apakah kita semua online Pak gitu. Jadi kemarin dari offline kita harus belajar online. Nah sekarang online gimana nih gitu loh. Apakah tetap semua akan online? Apakah nanti ada limited meetings? Apakah nanti ada limited gathering gitu ya? Apa hubungannya online dan offline gitu. Jadi itu sebenarnya suatu tantangan yang sangat berat. Tantangannya mungkin bukan dari melakukannya ya Pak ya, karena melakukan udah tinggal jalanin gitu ya. Tapi tantangannya itu menyadari bahwa we don't know anything sebenarnya. Ini hasil saya ini tidak ada hasilnya ini sekarang. Betul. Dari dulu kita udah belajar gitu, ini nggak ada hasilnya gitu. Betul. Bapak pernah pengalaman di Lehman Brothers, di subprime mortgage, dan kemudian krisis 98, dan kemudian pada saat 911 Bapak juga di sana ya, di Amerika ya? Di sana juga, betul Pak. Luar biasa. Dan krisis-krisis ini Bapak lalui, cuman yang belum pernah adalah krisis corona ya Pak ya? Iya. Jadi ini, tapi itu yang menjadi tantangan sekarang itu sebenarnya kebiasaan kita di mana kita bilang ya kan kita aku tahu, saya tahu saya expert gitu ya. Tapi terus tiba-tiba aduh kalau begini nggak bisa kepake ya ini nggak bisa kepake ya gitu ya. jadi buyar gitu semuanya Pak. Nah, pada saat ini apa yang dipegang, yang harus dipegang sama seseorang gitu ya. Benar. Tadi itu balik lagi Pak ke framework yang tadi itu. Satu itu kita harus kerja keras. Kita coba sampai kita hoki nemu jawabannya. Biarpun udah nemu jawabannya pun juga ayo kita olah lagi gimana cara supaya better. Kalau situasi berubah harus ganti juga. Lebih siap ya. Harus lebih siap Pak, betul. Luar biasa Pak. Jadi memang kelihatan ini aura Pak Bowo itu adalah kerja keras, tidak pernah merasa puas dan merasa tinggi, tapi tetap menerima input supaya nanti ada inovasi sehingga Astraland ini bisa menjadi luar biasa dan menjadi sebuah holding di bidang properti yang disegani di Indonesia saat ini. Dan tentunya ini adalah dari perjuangan Pak Bowo bersama tim ya, yang luar biasa. Ya, Pak. Betul, Pak. Nah, betul. Untuk Astraland Pak, bagaimana ke depannya? Yes. Astraland ke depannya vision Bapak dan kemudian untuk Indonesia seperti apa dan tentunya ini Astraland saya kira dan properti ya, mungkin dari properti saya ke Astraland ya. Kalau properti saya bilang kita itu di dalam perempatan hidup nih kalau properti.
Ini sangat menarik Pak, masa-masa seperti ini Pak. Karena di masa-masa seperti ini banyak hal yang terjadi. Karena orang kalau ngomong properti itu selalu ngomongnya rumahnya, gedungnya, bangunannya, tanahnya. Mostly seperti itu, ya. Betul kan ya. Orang nggak pernah ngomong properti orangnya. Oh yes. Nah, sebenarnya bangunan, rumah, gedung segala itu yang pakai orang. Oh. Kalau cara orang make sesuatu sudah berubah, barangnya juga harus berubah. Oke. Saya ulangi lagi Pak ya. Kalau orang make sesuatu sudah berubah, barangnya juga harus berubah. Oh, ini menarik sekali Pak. Maksudnya barang dan konten di dalam itu harus adaptif terhadap situasi saat ini. Artinya begitu? Terhadap cara pemakaian orang tersebut Pak. Oke. Kalau kita percaya bahwa kalau kita believe atau kita lihat sekarang Pak ya, bukan percaya mungkin Pak ya, kalau kita lihat ya sekarang ya, bahwa krisis yang sekarang ini akan lumayan panjang, dalam arti kata kita nggak akan beres ini ya. Satu, belum ditemukan vaksinnya. Dua, belum ditemukan treatment yang efektif ya Pak ya. Itu kita akan hidup seperti ini dalam periode waktu yang tidak sebentar. Berarti cara kita pakai properti, ya, again saya ngomong properti bukan ini, pakai properti. Kita pakai properti sama kayak saya pakai handphone, pakai apa? Yes. Ya. Itu akan berubah, Pak. Akan berubah. Nah, ini yang kita di dunia properti ini harus sadar bahwa we are not in the business of things. We are in the business of things that serve people. Barang yang serve people. Kalau orang sudah tidak ke kantor lagi atau selektif ke kantor, masih ke kantor tapi selektif ke kantor, apa yang kantor harus lakukan untuk beradaptasi supaya itu? Gitu. Kayak sekarang hotel-hotel Pak. Kalau orang tidak vacation lagi, bisa jadi apa? Setuju sekali. Ini pertanyaan yang menarik Pak. Betul. Betul. Nah, memang Pak, jawabannya bisa tidak dibutuhkan lagi. Bisa Pak. Dan itu harus terima Pak. Dan harus pivot. Makanya orang banyak ngomong pivot. Jadi orang properti selalu kan bilang, iya kita harus pivot, kita harus adapt, kita harus ini gitu. Iya. Tapi basisnya itu kenapa gitu loh. Nah ini saya pikir ini penting sekali karena orangnya udah nggak ada gitu. Benar. Orangnya udah nggak ada dan nggak ada tadi itu ya apa ya udah gitu mendingan kita lanjutin tapi kita gini ya maybe that's not the best way forward gitu loh. Kalau memang sudah tidak ada lagi orangnya sudah tidak ada yang pakai lagi ya sudah let's pivot to another business gitu. Kalau saya lihat sih ya apa yang kita lalui selama masa-masa ini sih membuat properti ini akan berevolusi menjadi suatu yang berbeda. Nah, kami di Astraland ini sebenarnya punya kesempatan. Karena kita anak bawang nih Pak, baru di properti ya. 2016. Tapi sudah ini kayak restart ini Pak. Ini semuanya kan kayak pencet restart. Ini semua kayak dikasih starting line lagi semuanya baru bareng-bareng nih gitu loh. Jadi kita selalu coba gimana caranya kita bisa membuat produk-produk baru ya atau mengadaptasikan produk-produk yang sudah ada sekarang supaya kedepannya orang-orang bisa pakai barangnya lagi karena one way or another somebody will find that gitu loh solusinya akan ada yang nemuin Pak solusinya Pak. Betul, gitu. Betul. Setuju sekali. Might as well us yang kita dong. Ya. Kita yang harus cari kan ya. Kayak contoh sekarang orang-orang bilang, orang-orang nggak akan kerja lagi di kantor gitu. Kata siapa gitu. Tapi banyak yang rindu kantor juga loh Pak. Betul. Nah, gini Pak, ini kan kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Dan memang banyak konsultan yang bilang konsultan properti itu bilang begitu. Tapi saya selalu tanya, karena saya Bapak tahunya dari mana Pak? Gitu. Oh ya kira-kira aja lah Pak. Saya bilang oke, ada data nggak? Di Indonesia belum ada Pak.
orang yang mendata siapa yang mau masuk kantor, siapa yang nggak mau masuk kantor. Nah, tapi sebenarnya di Amerika sudah ada yang survei, Pak. Jadi di survei yang mereka buat itu 70% mau balik ke kantor lagi, Pak. 70%, Pak. Luar biasa. Cuman 30% yang mau di rumah. Ya. Dan dari 70% itu, yang ini kemarin saya share sama Pak Edi ya. Ya, ya. Dari 70% itu, ya, yang paling dirindukan di kantor itu ketemu sama kolega. Ya. Dan berdiskusi. Nah, apa yang membuat ini ya, saya menyadari bahwa pada saat ini itu banyak hal-hal yang tadi itu manusianya berubah. Makanya barangnya juga harus berubah. Nah, kita harus cepat ini sebagai properti adaptif. Betul. Kita harus lihat, oh ini barang kita juga harus ngikutin manusianya gitu. Luar biasa. Jangan kita buat barang properti yang itu lagi. Mungkin bukan barangnya dalam bentuk fisik juga ya. Ya. Kayak sekarang kantor-kantor mikir, waduh saya tahan dulu lah gitu ya. Saya nggak mau ekspansi, saya nggak mau ini gitu ya. Saya nggak mau sewa jangka panjang gitu ya. Mungkin saya nggak mau sewa 3 tahun lagi. Saya mungkin sewanya setahun aja. Kita lihat tahun depan situasinya seperti kayak gimana. Ya, kita sebagai bisnis properti juga harus bisa buat paket yang fleksibel. Bukan hanya kantornya kita buat lebih bagus, lebih ada social distancing, tapi dari paket financialnya juga kita harus mulai pikirkan gitu. Betul, karena setuju sekali. Behavior si company, risk profile company-nya untuk sewa tempat itu udah berubah dia. Setuju sekali, Pak. Adaptif. Sekali lagi kira-kira adaptif. Gitu, ya. Pak. Adaptif, Pak. Luar biasa. Dan itu bisa macam-macam gitu, Pak. Tak terasa, Pak. Ngobrol kita cukup panjang dan sangat inspiratif dari Pak Bowo. Luar biasa sekali ya, dari di Amerika sampai ke Indonesia, sampai Pak Bowo bisa memimpin di Astraland itu di sebuah perusahaan yang sangat prestisius di Indonesia. Nah, frameworknya selalu ya Pak ya, kalau saya kurang mohon dikoreksi, yaitu kerja keras, pasti hoki akan datang, dan tetap adaptif untuk dapat menerima perubahan dan cari solusi yang terbaik untuk perubahan itu. Ya. Nah, Pak Bowo, the last ini Pak, summary untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita supaya nanti lebih adaptif, lebih kuat lagi untuk menghadapi krisis, dan event itu akan menjadi grow for future Pak. Silakan Pak untuk summary sedikit. Ya. Hanya satu Pak. Nggak banyak ya Pak ya. Mungkin yang nonton ini juga para bos-bos kan ya, punya anak buah juga gitu. Ya, ya. Hanya satu saja, dan ini saya pegang prinsip ini ya Pak ya. Itu jangan takut salah Pak. Jangan takut salah. Ya. Dalam arti kata salah, minta maaf, dibenerin. Itu cukup. Nah, even kita adalah seorang bos ya Pak. Even adalah seorang bos Pak. Ya. Nah kalau sudah begitu, kalau anak buahnya salah, juga ditanya salahnya kenapa. Kalau memang inisiatifnya dia baik, dia ingin ini, oke, ayo kita perbaiki bersama-sama. Karena dari situ, ya saya selalu bilang environment, ya tempat kita bekerja, tempat kita berkarya, gitu Pak ya, itu harus safe environment, di mana saya bisa nyaman untuk berkarya. Dan kadang-kadang memang, apalagi di masa-masa seperti ini, cara kita berkarya itu akan membutuhkan suatu percobaan gitu Pak ya. Akan butuh suatu percobaan di mana kita harus mencoba hal-hal yang kita belum biasa dan kita belum pasti, belum tahu gitu hasilnya akan seperti apa. Dan kalau ini dibungkam, kita nggak akan ke sana. Nggak akan ada inovasi lagi ya Pak. Nggak akan ada inovasi lagi. Nggak akan ada inovasi lagi. Gitu. Jadi kira-kira begitu Pak. Jangan takut salah, sama jangan jangan mensupres tadi itu ide-ide atau inisiatif-inisiatif itu ya. Saya kira itu kalau lingkungan kita itu jadi lingkungan yang aman itu, saya kira akan banyak sekali terobosan-terobosan baru yang kita bisa dapatkan bersama.
Baik Pak Bowo, semoga inspirasi Bapak, pengalaman Bapak ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Sekali lagi Pak Bowo, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bowo yang sudah bersedia untuk sharing pengalaman, ya pengalaman yang luar biasa. Sama-sama. Semoga ya, dan salam saya buat Pak Bowo dan keluarga itu sehat selalu, sukses selalu, dan lebih maju lagi ke depannya. Sampai jumpa kembali Pak Bowo, terima kasih. Terima kasih Mas Nyanyet, mari thank you, selamat pagi. Thank you.